Aduh, nggak terlalu fit. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yuk, kembali lagi di Berita Gulat by MIF Wrestling. Setelah seminggu lebih, hampir 2 minggu kayaknya absen bikin video. Jadi saya udah bisa bikin video lagi. Kenapa saya absen bikin video? Sakit, Pak. Tumbang. Puasa ini saya mah tumbang, gak lucu emang. Tapi seenggaknya hari ini sudah ada fit, sudah kembali pulih. Ya, seenggaknya sih suara saya masih agak serak sih, cuman emang udah agak mendingan jadi masih bisa bikin video. Seenggaknya sih 1 sampai 2 minggu saya masih bisa bikin video, tapi nanti libur lagi. Libur laginya memang kalau yang ini karena sudah terprogram lebaran, Pak. Jadi lebaran ya kita nikmati aja lebarannya. Saya mungkin masih bisa bikin video, cuman emang kayak nggak akan maksain bikin gitu. Jadi kalau saya nggak ada waktunya buat bikin, nggak akan bikin juga. Oke, jadi ada 3 berita seperti biasa buat hari ini. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah tentu saja kita semua sudah tahu siapa yang bergabung terbaru dengan AEW. Setelah Will Ospreay sudah, Kazuchika Okada sudah, ya, yang terbaru siapa? Mercedes Moné, Pak. Ini adalah nama sebenarnya nggak kaget-kaget amat karena sebenarnya dia udah lama banget nego dengan AEW, sudah buka jalan, tapi memang belum kelar-kelar dan baru kelar itu kemarin-kemarin. Jadi baru kelar itu sekitar ya seminggu 2 minggu sebelum dia debut lah. Itu dia baru clear kontraknya sama AEW untuk ya tekan kontrak di situ. Nah, yang jadi permasalahan adalah kemarin itu saya baca kontraknya itu dia bener-bener gede banget, gak ngotak tuh, Pak. Saya sebenarnya belum bisa klarifikasi berapa nilai yang pastinya. Cuman memang ada beberapa yang keluarin kurang lebih seperti ini gitu. Ada yang bilang, ada dua sumber yang mungkin bisa jadi rujukan. Jadi yang pertama itu ada yang bilang dia itu dapat kontraknya itu ya 5 juta US dollar per tahun. Dan yang kedua itu dia dapatnya 10 juta dolar per tahun. Bayangin, sekelas Mercedes Moné dikasih 10 juta dolar. Itu gak kurang tolol. Kata saya itu tolol banget itu nilai segitu. Kenapa? Karena ya, men, kalau misalkan kalian lihat update-update yang sebelumnya, di AEW itu yang paling gede itu cuma John Moxley. Berapa? 6 juta per tahun. Dan ini pun kayaknya angka lama. Jadi masih cuma beberapa tahun kemarin. Mungkin sekarang lebih naik lagi, lebih gede lagi angkanya. Cuman ya nggak tahu. Tapi kira-kira segitu. Karena kemarin ada laporan Kazuchika Okada dapat berapa, Will Ospreay dapat berapa, yang lain dapat berapa. Itu katanya gede-gede, udah mulai gede-gede. Tapi memang masih di batas yang sekiranya sih masih bisa dimaklumi. Meskipun beberapa nonsens gitu angkanya. Tapi seenggaknya dengan nilai segini itu ya menurut saya sih wajar dikasih segitu. Cuma kalau Mercedes Moné ini kalau kata saya sih simply memang nggak ngotak dikasihnya. Dari 2 berita tadi ya, yang dikasih katanya ada 5 juta, ada yang kasih 10 juta. Itu dua-duanya nggak ngotak kalau kata saya. Kenapa? Karena memang kalau Mercedes Moné itu, ya Allah, saya nggak ngerti sih kenapa bisa dikasih segitu gitu. Karena memang sih tidak menutup kemungkinan ini benar salah satunya. Saya nggak bilang dua-duanya benar, tapi salah satunya pasti benar. Tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman lihat update-nya, jadi Mercedes Moné ini punya ya, dia bargaining power-nya salah satunya itu adalah dia pengen dapat nilai yang paling besar dibandingkan pegulat-pegulat wanita lainnya, yang mana so far kontrak yang paling besar itu yang punya itu Charlotte, cuma Charlotte Flair doang. Charlotte Flair kalau nggak salah saya dapat di 6 juta kalau nggak salah, udah sama bonus dan lain sebagainya itu kurang lebih di 6 jutaan. Dan Mercedes Moné yang dia pengen, baik waktu itu ditawar sama AEW maupun WWE untuk kontraknya, itu kurang lebih mintanya segitu juga. Mintanya di atasnya Charlotte. Yang mana kalau WWE sih nggak akan sanggup, udah fix nggak akan sanggup karena dia juga nggak mau gitu bayar pegulat sebesar itu. Tapi ya mungkin orang-orang juga bosan sama dia, sehingga ya AEW yang berani ngasih angka sebesar itu dan di ACC lah. Ya saya sih nggak tahu ya kenapa, pertimbangan apa AEW berani ngasih segitu kalau misalkan benar ini beritanya. Tapi sih buat saya nonsens saja sih untuk Moné di AEW dengan angka segitu. Tapi apakah keputusan Mercedes Moné ke AEW adalah hal yang tepat? Buat saya sih tepat-tepat aja gitu.
buat mencari suasana baru juga ya buat dia gitu. Meskipun memang kembalinya Mercedes Moné bukan kembalinya ya, datangnya ke AEW ini buat orang jengkel. Petinggi AEW itu gak sedikit yang jengkel. Kenapa? Karena sekitaran beberapa hari sebelum dia resmi debut itu, dia ngomong target dia adalah balik ke WWE. Ini adalah sebuah omongan yang bodoh kalau kata saya. Kenapa? Karena jadi dia itu secara terang-terangan menyatakan bahwa dia ke AEW itu karena duitnya, Pak. Bukan karena misi karena atau apa gitu ya, sebagaimana yang diucapkan ketika dia debut di AEW. Tapi dari awal sudah jelas tujuannya adalah dia nyari duit di AEW sebelum dia balik ke WWE. Kan tai kalau kata saya. Kasihan sih kalau kata saya kalau misalkan kayak gitu ya. Kasihan ke AEW ya, bukan kasihan ke Moné. Kalau ke AEW kayak AEW ini lama-lama value yang ditawarkan sama mereka itu nggak lebih dari duitnya doang yang lebih gede dari WWE, dan juga beberapa privilege yang bisa mereka berikan. Sementara kalau di WWE memang mereka harus berprogres gitu. Pegulat-pegulat yang masuk mereka harus mau berprogres dan untuk memberikan hasilnya yang terbaik gitu. Sehingga nanti baik dari WWE maupun si pegulat sama-sama untung. Nah kalau dari AEW ini kesannya itu lama-lama seakan kayak ya kita bisa nawarin kalian duit lebih gede gitu. Tapi ya jaminannya nggak tahu. Nah itu makanya saya ini agak kasihan ke AEW itu lama-lama karena itu ya. Karena bargaining power mereka itu nggak banyak selain karena duit gitu. Dan Tony Khan ya tentu saja nombok gitu. Karena sampai tahun ini itu AEW itu belum ada profit gitu. Dalam artian ya keuntungan tahunan itu belum plus, masih minus loh. Kemarin itu saya dapat laporan untuk keuntungan di tahun 2023 itu dia masih di 30 sekian juta US dollar. Rugi, itu rugi loh. Meskipun memang pemasukan gede gitu. Pemasukannya gede memang sampai beratus-ratus gitu ya. Tapi memang tidak sebanding dengan si pengeluarannya yang lebih gede juga. Sehingga ya ini menjadikan pertanyaan nih, apakah AEW merekrut Mercedes Moné dengan nilai yang segitu besarnya itu adalah worth? Saya nggak tahu. Itu akan jadi jawaban buat teman-teman semua ya. Oke, kita masuk ke berita kedua. Berita kedua adalah MJF katanya masuk WWE, masuk radar. Saya sih nggak terlalu percaya sih sama berita ini. Kenapa? Karena gini, jadi kita semua tahu MJF ini masih punya kontrak sebenarnya sama AEW untuk tahun ini. Tahun ini itu terakhir lah pokoknya dia di AEW. Tapi katanya yang buat orang jadi pada prediksi MJF nih ke AEW guys. Kenapa? Karena setelah dilihat itu dia udah nggak ada lagi nih identitasnya di situsnya AEW. Jadi ya udah nggak ada aja. Bingung gitu mau nyari di mana lagi. Semuanya merchandise-nya udah tarik semua. Di site-nya udah tarik semua gitu. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apakah MJF ini masih sama AEW atau enggak gitu. Saya sih nggak mau jawab ya. Apakah si MJF ini fixnya ke AEW, tetap di AEW atau pindah ke WWE, itu saya nggak akan jawab sekarang, nanti aja. Cuman kita sih masih nunggu ya, karena MJF ini udah pasti nggak langsung ke WWE kalau misalkan bener pindah. Gitu. Kenapa? Karena dia cedera, Pak. Sebenarnya dia tuh udah cedera dari Full Gear itu bulan apa ya? November kalau nggak salah. Nah dia udah cedera tuh di bulan November itu. Sehingga ya kalau misalkan dia dipaksain buat balik, meskipun nggak tahu ya dia bakal tetap di AEW atau pindah ke WWE. Tapi kalau misalkan dia dipaksain buat muncul sekarang, itu dia nggak akan fit juga, nggak begitu fit. Makanya kalau dihilangin juga ini kata saya sih bukan hal yang salah amat gitu loh. Sekarang sih pertanyaannya, apakah si MJF ini akan stay atau pindah gitu. Ya saya yakin sih kalau pindah dua-duanya udah punya plan masing-masing mau seperti apa. AEW bisa explore lebih banyak, WWE bisa mulai explore yang baru-baru gitu. Nah sekarang sih pertanyaannya, apakah bisa buat dieksplor? Terus MJF mau pilih yang mana gitu. AEW sih sebenarnya punya kekuatan lebih gitu untuk buat MJF stay gitu di AEW. Seberapa kuat ya? Dia itu termasuk salah satu yang awal lah di AEW, masa nggak punya power? Pasti punya lah. Sehingga AEW itu dalam meyakinkan MJF ke
untuk stay itu lebih gampang sebenarnya dibandingkan WWE untuk narik balik gitu. Terus yang terakhirnya siapa? Sebenarnya nggak terlalu penting, yaitu apa? Ronda Rousey pensiun dari Gulat. Ini dia ngomong sendiri. Jadi kan sebenarnya waktu tahun kemarin itu kan Ronda udah cabut ya dari WWE, cabut setelah kelar match lawan Shayna Baszler di SummerSlam kalau nggak salah. Nah kan itu udah kelar cabut tuh. Nah, dia belum tanding lagi, dia tandingnya kayak di indie aja gitu beberapa kali, terus sempet tampil di taping Ring of Honor sekali itu. Karena kebetulan katanya dia tampil di tapingnya Ring of Honor itu gara-gara ya kebetulan aja dekat rumah Pak. Ditawarin main sekali boleh lah gitu. Diambil lah gitu buat tampil di situ. Saya kira sih waktu itu Ronda yang akan jadi surprise rekrutmen AEW waktu itu tuh sebelum ternyata di reveal adalah Will Ospreay. Karena kalau Will Ospreay buat saya bukan surprise rekrutmen, udah ketebak, ini tinggal nunggu waktu doang kalau Ospreay bakal ke AEW. Kalau Ronda kan bisa surprise gitu. Ternyata kan ternyata tetap dengan Ospreay itu jawabannya. Ya sudahlah. Gak masalah. Tapi sekarang pertanyaannya apakah Ronda pensiun ini menimbulkan kontroversi? Tentu saja menimbulkan kontroversi, Pak. Jadi kenapa? Menimbulkan kontroversi baru. Karena apa? Dia bacot banget ngomongin WWE. Jadi dia tuh bacot banget gitu ngomongin WWE beberapa kali. Kayak wawancara sama Cage Side Seats. Itu dia komen negatif banget gitu. Jadi kayak sebenarnya Ronda itu udah sempat ditawarin beberapa kali buat return ke WWE, tapi ternyata jawabannya apa? Nggak mau kalau baliknya sama yang mediocre aja. Gitu kata dia. Jadi dia merasa dia punya value lebih besar daripada rata-rata pegulat yang ada di WWE. Dan nggak salah sih kalau dia ngomong kayak gitu. Cuma sekarang pertanyaannya, emang ada yang mau narik dia lagi gitu? Dan bahkan Ronda juga sebenarnya tuh dia tuh nggak kepengen balik ke WWE itu gara-gara pas skandal Vince McMahon itu menguat tuh, keluar lagi itu. Jadi kayak beberapa kali itu dia ngomong kayak sebenarnya yang harus dikeluarkan tuh semua orang-orang yang berkaitan dengan Vince McMahon, bukan Vince-nya doang gitu. Jadi kayak masih ada sisa-sisa kayak beberapa, contohnya siapa, Bruce Prichard. Nah Bruce Prichard ini kan dia punya peranan penting juga ya di tim kreatifnya WWE. Nah menurut Ronda itu dia tuh salah satu yang harus dibuang juga. Kenapa? Karena si Bruce Prichard ini adalah kaki tangannya Vince McMahon, sehingga kalau misalkan Bruce belum dibuang sih menurut dia nggak guna gitu. Adanya pembersihan dan lain sebagainya itu katanya ngapain lah, nggak fungsi. Itu kata dia. Terus yang terbaru ini dia bacot soal apa? Dia nggak terima dikalahin Becky Lynch. Terus juga dia protes sama pertandingannya Charlotte Flair lawan Rhea Ripley di WrestleMania 39. Itu dia bacot banget di situ. Kayak ini matchnya kelamaan, nggak penting gitu. Padahal kan bisa tuh dipakai buat match yang lain, ditukar edit ini aja, dipindahin aja tuh sisa waktunya tuh buat ngisi match yang lain gitu, nambahin yang lebih seru daripada di match itu. Kayak nggak penting aja gitu. Karena kata dia sih sebenarnya Charlotte tuh udah dikasih kode biar matchnya cepat selesai, tapi Charlotte-nya yang nggak mau. Ya kalau kata saya sih ini mah kembali diserahkan ke kalian aja. Apakah kalian setuju dengan pernyataannya Ronda tadi? Ya sekarang sih kita lihat aja apakah Ronda akan tetap ngomong pensiun dari dunia gulat atau dia akan tiba-tiba pindah ke tempat lain yang kita nggak tahu kemana gitu pindahnya. Kebetulan nih lagi hangat-hangatnya nih dunia pro wrestling nih, sehubungan dengan baliknya The Rock ya. Dan saya belum kelar bikin in-depth terus dari kemarin. Aduh, kapan ya bikinnya ya? Ya minggu ini kita bikin yuk. Saya besok record. Jadi biar enggak kelupaan. Oke. Itu aja dulu video buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Mudah-mudahan saya nggak sakit lagi ya. Jangan lupa like dan share kalau videonya bermanfaat. Silahkan komen kalau ada ide-ide dan lain sebagainya. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MIF Wrestling. Sekian.